Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep asesmen pembelajaran digital. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan antara gambar yang ada di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang siswa, manakah kegiatan asesmen yang lebih menarik bagi siswa? Apakah dengan menggunakan seperti biasa kita laksanakan, yaitu melaksanakan dengan ada lembar soalnya atau secara manual, atau lebih menarik bila dilaksanakan asesmen itu melalui perangkat seperti laptop? Ya, betul. Tanpa kita sadari, sekarang teknologi sudah begitu luas manfaatnya kita rasakan. Bahkan di dalam pembelajaran, teknologi sudah sering kita gunakan. Pada saat ini, dalam kegiatan asesmen pembelajaran juga, teknologi secara tidak langsung sudah mulai menyentuh ke dalam ranah asesmen pembelajaran. Nah, sekarang asesmen pembelajaran tidak lagi dilakukan secara manual, karena sekarang secara teknologi asesmen memiliki keunggulan yang lebih banyak dibandingkan dengan asesmen secara manual. Selain itu, banyak sekali manfaat-manfaat lainnya yang bisa kita rasakan saat kita menggunakan asesmen secara teknologi. Ya, sebelum kita maju lebih lanjut mengenai asesmen, kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan anak serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi ataupun narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Ya, kita pasti sudah sering melaksanakan asesmen ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini asesmen itu tadi adalah proses pengumpulan data di mana data tersebut akan kita gunakan untuk mengenali anak secara rinci, untuk mengenali kemampuan ataupun kompetensi anak, baik itu dari segi sikap, dari segi keterampilan, maupun dari segi pengetahuan. Ya. Yang pertama, tujuan asesmen, mengapa kita harus melaksanakan asesmen adalah karena untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik sejauh mana. Dengan adanya asesmen, kita bisa mengetahui bahwa ternyata siswa kita sudah mencapai kompetensi sampai titik ini. Sehingga dengan adanya asesmen ini, kita bisa mengetahui sejauh mana kemajuan yang peserta didik kita capai, dan juga kita bisa memberikan umpan balik yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Ya. Tujuan yang kedua adalah memberikan umpan balik yang efektif terhadap proses pembelajaran sehingga dapat membantu peserta didik memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan dan pencapaian kompetensi. Ya, di sini dengan adanya asesmen kita bisa membantu peserta didik untuk memahami, ternyata kekurangan saya di sini, kelebihan saya di sini. Misalkan dengan adanya asesmen dilaksanakan dalam pembelajaran matematika, maka kita bisa mengetahui ternyata, saya punya kecenderungan untuk memahami lebih cepat di materi ini. Saya punya kecenderungan untuk memahami lebih cepat di materi ini. Sehingga siswa bisa memanfaatkan kekuatan maupun kekurangannya untuk karirnya ke depan. Tujuan asesmen yang ketiga yaitu meningkatkan mutu pembelajaran dengan melaksanakan asesmen secara formatif. Guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan peserta didik serta menyesuaikan pembelajaran ke depannya agar lebih efektif. Ya, dengan adanya asesmen, kita bisa mengetahui ternyata selama ini kita melaksanakan mutu pembelajaran yang seperti apa gitu ya. Nah, di sini dengan adanya asesmen kita bisa merancang. Dengan adanya pembelajaran sebelumnya, kita bisa tahu ternyata siswa lebih menyukai dengan metode seperti apa. Siswa bisa lebih memahami dengan metode seperti apa. Sehingga kita saat merancang pembelajaran selanjutnya, kita bisa mengetahui mana pembelajaran yang lebih efektif untuk dipahami oleh siswa.
Tujuan asesmen yang keempat adalah mendorong pengembangan diri peserta didik. Dengan adanya umpan balik yang diberikan oleh guru, siswa kemudian bisa memahami kemampuan yang dimilikinya. Sehingga dengan siswa memahami kemampuan yang dimilikinya, siswa bisa mencapai tujuan karir dan juga kehidupan yang diinginkan. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah siap untuk melaksanakan asesmen berbasis teknologi? Nah, di sini ada beberapa contoh platform digital yang bisa kita manfaatkan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran di kelas. Ya, di sini yang pertama ada platform yaitu Google Formulir, di mana Google Formulir ini bisa kita gunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan yang siswa miliki. Lalu yang kedua adalah ada Quizzes ya. Quizzes di sini adalah aplikasi di mana memiliki tampilan yang sangat menarik untuk membantu siswa semakin tertarik untuk belajar dan untuk melaksanakan asesmen. Lalu di sini ada juga Jamboard. Ya, Jamboard di sini adalah papan yang bersifat papan yang sifatnya bisa memasukkan pendapat kita. Lalu ada puzzle online. Di sini puzzle online banyak sekali contohnya. Ada seperti word wall, lalu ada juga memorize dan jenis-jenis lainnya. Ya, sekarang Bapak Ibu untuk mengetahui refleksi terkait pemahaman topik yang sudah dibahas, silakan Bapak Ibu untuk mengklik link yang sudah tersedia di video yang berikut ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.